Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang bergabung di Bimbel Mister Prince. Selamat datang yang baru bergabung, yang sudah bergabung. Eh, Siang hari ini kita membahas mengenai kompetensi wawancara untuk persiapan seleksi P3K. Nah, kebetulan teman-teman untuk soal wawancara ini, soalnya itu kalau menurut saya ya, secara general kalau di level 1 sampai 5 soalnya itu 3,5 sampai 4. Tidak yang terlalu sulit sekali. Mungkin ada yang level 5 tapi 1 2 soal. Nah, permasalahannya adalah soal ini membutuhkan waktu yang cepat untuk mengerjakannya. 10 soal dengan estimasi waktu 10 menit. Jadi satu soal itu pengerjaan 1 menit. Kalau teman-teman membacanya lambat, kemudian memahami aspek soalnya masih kurang, ya akan kesulitan nanti menjawabnya. Jadi, kalau misalnya suara saya kurang jelas atau kecepatan, nanti ditegur aja saya ya. Oke, kita mulai saja teman-teman ya. Oke, kompetensi wawancara. Nah, kompetensi wawancara ini apa? Itu bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai sikap dan pandangan. Ini ya, sikap dan pandangan. POV, sudut pandang. Sikap dan pandangan seseorang yang nantinya disajikan melalui pertanyaan yang dalam bentuk studi kasus. Jadi pertanyaannya itu berbentuk studi kasus, tapi tidak panjang atau singkat aja. Kita lanjut ya. Apa sih tujuan tes wawancara? Tujuan tes wawancara itu untuk menggali informasi non-kognitif yang bertujuan untuk menilai moralitas dan integritas teman-teman, yang terdiri dari beberapa aspek seperti kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Maksudnya adalah misalnya kejujuran. Nah, nanti ada di soal, teman-teman eh, diminta untuk memperlihatkan atau menunjukkan sikap jujur dengan memilih pilihan jawaban yang mengarahkan untuk menjawab dengan jujur. Misalnya terjadi kecurangan di tim Anda, yang mengetahui kecurangan tersebut hanya Anda. Kemudian kecurangan Halo teman-teman. Siapa yang jadi host nih sementara? Mohon maaf ya, jaringan saya terputus tadi tiba-tiba. Nggak tahu ya, namanya online tuh ya seperti ini kadang-kadang. Bentar, teman-teman. Oke. Saya ulang aja ya teman-teman ya. Mohon maaf atas kendala teknisnya. Oke, sudah kelihatan teman-teman? Aman? Oke, lanjut ya. Oke teman-teman, tujuan tes wawancara itu kan menggali informasi non-kognitif terkait dengan kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Jadi kalau misalnya ada soal yang mengindikasikan untuk bersikap jujur, teman-teman harus jujur. Kalau disuruh komitmen, teman-teman harus berkomitmen. Nanti seperti apa soalnya kita lihat ya. Untuk mempersingkat waktu aja, kita lanjutkan. Nah, wawancara itu sesungguhnya dibagi menjadi dua, yaitu integritas dan moralitas. Nah, integritas itu artinya kita berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak atau melakukan aksi dengan baik dan benar, serta memegang teguh kode etik dan prinsip moral. Maksudnya gimana tuh Kak, kode etik dan prinsip moral? Artinya kita memegang teguh aturan. Jadi aturan itu tidak boleh diapa teman-teman, tidak boleh dilanggar, harus diikuti. Misalnya kamu disuruh apa? Ngikutin atasan untuk rapat. Sementara kamu ada pekerjaan rutin yang harus dikerjakan. Apa yang harus kamu lakukan? Apakah kamu tetap mengerjakan pekerjaan dulu dan meminta atasan mengajak temanmu yang lain atau bagaimana? Atau kamu dengan sigap ikut atasan untuk rapat? Kira-kira teman-teman jawab apa itu? Kalau ada soal kayak gitu, ikut rapat dengan atasan atau eh, lanjut mengerjakan tugas rutin? Ayo, kira-kira yang mana? Ada yang bisa ngasih jawaban? Kalau nggak mau ngomong ya di kolom chat boleh. Ikut atasan, oke siap. Udah paham ya, seperti yang saya ajarkan kemarin-kemarin. Nah,
Selanjutnya, kalau moralitas itu berhubungan dengan suatu hal yang baik dan buruk. Artinya, kita bisa membedakan, nih, bisa menilai. Misalnya begini, korupsi. Korupsi itu perbuatan baik atau buruk. Misalnya ini perbuatan buruk, korupsi waktu ya maksud saya. Bukan korupsi yang nyata bernilaikan uang atau apa. Korupsi waktu itu masuk baik atau buruk. Korupsi waktu itu jelas buruk. Kenapa? Segala bentuk tindakan korupsi atau melanggar aturan sesuai dengan eh, kode etik organisasi atau instansi itu tidak boleh. Nah, gitu ya. Artinya kalau soal wawancara ini harus tegas, tidak boleh kompromi, tapi harus tetap sesuai aturan dan juga patuh terhadap atasan serta eh, bisa punya ini penilaian baik dan buruk. Nah, itu dia. Itu yang jarang orang pahami. Maksudnya seperti apa? Nanti kita lihat soal aja ya. Ya apa itu? Kita lanjut. Nah, tips mengerjakan soal wawancara. Tipsnya ada 4 aja. Yang pertama, jangan terlalu terburu-buru. Nah, untuk memulai tes itu kita harus betul-betul dalam keadaan siap. Ini ya, teman-teman harus sih siap. Kenapa? Kalau kita tidak siap, kita gugup atau misalnya kita masih dalam keadaan lelah setelah mengerjakan wansos dan juga teknis gitu ya, kompetensi teknis, kita istirahat dulu. Tarik nafas dulu, ya kan? Kalau sudah, baru kita kerjakan wawancara. Gimana cara mengerjakan wawancara, Kak? Nanti di pojok kanan eh, aplikasi CAT Anda itu ada kotak waktu. Nah, kotak waktu ini kan berjalan. Kalau kamu sudah selesai mengerjakan manajerial, sosial kultural, dan soal kompetensi teknis yang jumlahnya 135 semuanya, nah kalau sudah yakin mau mengerjakan wawancara ini, barulah kamu klik apa? Selesai. Pastikan kotak pengerjaan soalnya itu sudah hijau semua. Kalau ada yang merah dijawab dulu. Kenapa? Rugi kalau tidak dijawab ya. Nah, setelah kamu sudah siap, sudah mulai masuk, soalnya tidak ada jeda. Begitu klik selesai, kamu langsung dihadapkan soal wawancara. Setelah itu, nih, kamu harus menjaga fokus dalam mengerjakan. Ingat 10 soal itu hanya untuk 10 menit pengerjaan. Baca cermat, cepat, pilih jawaban yang paling mengandung karakter, moralitas, dan integritas paling tinggi. Nanti kita latihan ya. Kemudian, jangan sampai ada soal yang tidak dijawab. Segera lewati apabila soalnya sulit, ya kan? Tapi tetap harus dijawab. Pastikan kotaknya itu semua hijau dan kamu selesai menjawab. Itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, integritas. Apa sih integritas itu? Apa integritas itu? Integritas itu apa? Integritas itu ini, konsisten, berperilaku selaras dengan nilai, norma, atau etika yang ada, jujur dalam bertindak, menciptakan budaya etika kerja. Budaya etika kerja itu yang seperti apa? Budaya yang di mana kamu bekerja sesuai dengan aturan dan juga perintah atasan yang menekankan kita sebagai karyawan atau misalnya abdi negara ASN yang eh, menjadi ASN yang paling sempurna atau perfect dalam melakukan tindakan kerja. Itu teman-teman ya. Kemudian aspek integritas. Kalau di wawancara sama di manajerial itu integritasnya sama. Cuma ini ada pecahannya. Kalau integritas di wawancara itu ada biasanya konsisten, dapat dipercaya, disiplin, berkomitmen, patuh, jujur, menerima konsekuensi, bertanggung jawab, bersikap transparan, objektif, artinya menilai sesuatu berdasarkan aturan dan juga meritokrasi yang jelas. Kemudian bersikap mandiri dan adil. Ya, ya. Nanti bisa dibaca di slide yang sudah dibagikan. Oke, selanjutnya ini latihan soal yang kemarin sudah dikerjakan ya. Tapi kalau teman-teman mau coba lagi atau enggak usah, kita lanjut aja ya ke yang selanjutnya ya. Sebelum kita mengerjakan tuh harus apa sih? Harus memahami tips dan triknya. Nah, bentar saya share screen lagi.
Sabar ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Ini kan sudah materinya sudah saya bagi, sudah kelihatan ya? Oke. Ini materi sudah saya bagi, teman-teman bisa dibaca ini yang ada di YouTube saya, tapi kita bisa bahas lagi. Wawancara itu apa? Ini tadi sudah sama aja. Nah ini, teman-teman diperhatikan tips dan trik khusus menjawab soal wawancara. Pertama, tampilkan diri Anda memiliki sikap jujur, berprinsip, berani bertindak berdasarkan fakta kebenaran. Ini ya, berani membedakan yang baik dan yang buruk. Misalnya atasan Anda mengajak untuk melakukan pelanggaran. Ya jangan diikuti, ditolak. Tetapi harus ada etikanya. Jadi diingatkan beliaunya. Jangan langsung kamu laporkan beliau ke bagian etik. Kalau tindakan itu masih bersifat ajakan. Nah ini sering orang tanya nih, orang nggak tahu. Atau misalnya masih bingung gitu lah. Kalau masih bersifat ajakan, ditolak, kemudian atasannya itu diberi masukan. Bukan dinasehati ya, dinasehati itu salah. Dinasehati hanya boleh dilakukan oleh atasan pada bawahan. Bawahan tidak boleh menasehati atasan karena level strukturalnya berbeda. Siapa yang boleh kita ingatkan dan tegur adalah sesama rekan kerja. Itu ya teman ya. Oke, yang kedua, pemilihan jawaban terbaik adalah tindakan menegakkan aturan. Jadi harus patuh aturan, menjaga profesionalitas, dan mampu membedakan mana tindakan yang benar dan salah. Ini teman, paling penting. Oke, ada yang bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjut. Kalau ada, saya keep dulu. Aman ya? Lanjut ya. Oke. Nah, tips dan trik khusus lainnya. Yang pertama, jika menemukan soal terkait tindakan pelanggaran, ya, pilihlah jawaban melapor dengan bukti data yang valid dan sesuai prosedur. Nah, dia harus berdasarkan data, teman-teman. Kalau mau melapor ya, kemudian datanya itu valid dan sesuai dengan prosedur. Sesuai prosedur itu gimana maksudnya, Kak? Sesuai dengan aturan di instansi Anda. Gitu ya, maksudnya. Misalnya, kita mau melaporkan pimpinan ke komite etik nih, atau ke pemilik perusahaan misalnya. Itu harus apa dulu? Harus dikumpulkan dulu buktinya, kemudian diadakan rapat. Hasil rapatnya baru disampaikan ke komite etik atau pimpinan setelah dilengkapi dengan bukti dan juga pernyataan yang jelas dan juga ada saksi-saksinya. Seperti itulah prosedural intinya prosedur. Kemudian jika dihadapkan dengan konflik tentang penilaian, menilai nih mana yang baik atau buruk, pilihlah jawaban yang mengutamakan etika, kerja dan bersikap hormat. Misalnya nih, eh, atasan kamu di kantor itu orangnya suka marah-marah. Kemudian, tetapi jika rekan kerja kita berprestasi atau kita membuat sebuah prestasi untuk perusahaan atau untuk instansi, dia tidak peduli seakan-akan prestasi yang telah dilakukan itu adalah hal yang biasa. Nah, rekan-rekan Anda merasa hal tersebut tidak menghargai mereka. Apa tindakan Anda? Ayo, kira-kira jawaban teman-teman apa? Apa yang harus dilakukan? Saya kasih dua pilihan saja. Yang pertama, melaporkan atasan kepada pihak yang lebih berwenang atau komite terkait dengan tindakan yang tidak menghargai karyawan. Yang B, ini tadi A. Yang B, eh, memberikan masukan kepada atasan dengan mengadakan diskusi bersama tim untuk apa namanya mendapatkan solusi bersama. Kira-kira yang mana? A atau B? Simple aja. Oke, teman-teman jawab B. Kenapa jawab B? Kenapa tidak jawab A langsung melaporkan? Kan atasan tidak menghargai kita. Kenapa, teman-teman? Kenapa harus B? Ada yang mau open mic menjelaskan? Mengutamakan etika kerja. Belum berperilaku kriminal. Oke. Mengedepankan etika. Harus tetap hormat pada atasan. Iya, iya kan karena saya udah bahas tadi nih. Kalau enggak kalian pasti tersesat. Karena soal seperti sebenarnya kan gampang ya teman-teman. Simple kalau kita tahu tuh simple sebenarnya. Kalau enggak tahu ya
Habislah kalian. Oke, teman-teman kita lanjutkan. Gampang ya, pasti bisa mengikuti. Saya yakin yang ikut bimbel saya tuh udah jago-jago, udah punya bekal dasar belajar itu sudah lebih bagus daripada saya dan teman-teman yang lain. Mungkin tinggal pemantapan saja dan mendapatkan insight baru terkait dengan cara menjawab soal. Oke, selanjutnya jika menemukan soal terkait aturan kerja atau tugas, nah ini penting nih. Pilihlah jawaban yang menunjukkan sikap tegas tanpa kompromi dan patuh terhadap aturan menegakkan sistem kerja. Contohnya seperti apa? Misalnya, aturan kerja setiap datang kantor atau masuk kantor pagi hari harus jam 7.15. Ini di sekolah. Di sekolah harus datang 7.15. Sementara rekan Anda itu selalu datang jam 7.30. Artinya sudah terlambat 15 menit. Selalu datang terlambat. Anda sudah mengingatkannya berulang kali. Namun dia mengatakan tidak masalah selama atasan tidak menegurnya atau tidak memanggilnya. Apa tindakan Anda terhadap perilaku rekan Anda ini? Saya kasih dua pilihan. Yang A, menegurnya dan mengingatkan kembali terkait dengan aturan yang berlaku di sekolah. B, melaporkan kepada atasan karena tindakan rekan Anda ini sudah melanggar aturan. Kira-kira A atau B? Dilaporkan atau ditegur teman Anda? Kira-kira yang mana? Yo. Laporkan. Nah, kenapa dilaporkan? Karena sudah berlaku, berjalan berkali-kali. Sudah dilakukan berkali-kali dan sudah diingatkan, gitu ya? Oke. Bukan sudah berkali-kalinya. Ya itu benar sih sudah berkali-kali. Maksudnya sudah ada tindakan kita untuk mengingatkan rekan kerja kita. Gitu ya? Oke. Pinter kalian. Sip, mantap. Oke, selanjutnya jika menemukan soal tentang teman dekat atau akrab, ini biasanya kayak soalnya itu tentang penawaran. Ini ada di manajerial juga ada di wawancara. Nah, misalnya gini, teman dekat Anda atau rekan kerja Anda, teman dekat Anda yang berbeda divisi dengan Anda di dalam satu instansi adalah bagian penyuplai barang. Nah, sementara Anda berposisi sebagai bendahara yang bertugas untuk melakukan pembayaran. Rekan Anda menawarkan sejumlah uang untuk melakukan kecurangan terkait dengan pengadaan barang. Kira-kira apa yang harus Anda lakukan terkait dengan tindakan rekan Anda tersebut? Apakah dilaporkan atau dinasehati terlebih dahulu? Kira-kira yang mana? Dilaporkan atau dinasehati? Bukan dinasehati, ditegur, sorry. Bukan dinasehati, ditegur. Ditegur atau diingatkan. Kira-kira yang mana? Ditegur. Kenapa ditegur? Kenapa nggak dilaporin? Kan dia ngajak ini loh, ngajak melakukan pelanggaran. Kenapa? Karena belum terjadi. Ya, masih bersifat ajakan. Ingat teman-teman, kalau dia masih bersifat ajakan, kemudian belum ada bukti yang membuktikan bahwa itu adalah tindakan kriminal, jangan dilaporkan. Ingat ya, pahami ya, diingat-ingat. Oke, sip. Udah oke sih kayaknya mau latihan soalnya. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, ternyata cukup itu aja. Saya stop share dulu. Kita langsung ke latihan soal dong. Ya, sebentar. Bentar, bentar, bentar. Oke, 10 soal latihan soalnya. Tapi ini sudah ada aspeknya, jadi teman-teman lebih mudah sih. Saya pantau dari kolom komentar teman-teman, saya kasih waktu 1 menit dikerjakan dari sekarang. Silakan teman-teman. Aspeknya dihilangi, nggak bisa. Nggak apa-apa, aspeknya biar aja. Kan kita masih belajar. Nanti saya kasih soal baru yang nggak ada aspek. Anggap latihan dulu, nggak apa-apa.
Oke, 1 menit ya, teman-teman. Ayo, 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 1 menit. Semua yang hadir harus menjawab ya. Latihan ini, latihan. Yuk, jawab yuk. Oke, 1 menit sudah berlalu ya, kira-kira. Kalau ada yang belum jawab, dijawab aja nggak apa-apa. Sambil saya bahas soalnya. Oke. Di kantor Anda terdapat seorang rekan kerja bernama Dina yang sering terlihat kesal dan bahkan menangis setelah menerima tugas dari manajer. Anda tahu bahwa Dina adalah sosok pekerja keras, namun dalam beberapa minggu terakhir performa kerjanya mulai menurun. Setiap kali Anda mencoba untuk bertanya, Dina mengungkapkan bahwa ia merasa tidak dihargai karena selalu diberikan tugas yang sulit dan sering dimarahi oleh manajer. Ketika kesalahan kecil, Anda pun sadar bahwa meskipun manajer terkadang berbicara cukup keras, tugas-tugas yang diberikan kepada Dina sebenarnya adalah bagian dari tanggung jawabnya. Sebagai rekan kerja, Anda merasa dilema dan ingin mencari solusi terbaik untuk membantu Dina dan menjaga suasana kerja yang sehat di kantor. Apa yang sebaiknya Anda lakukan dalam menghadapi situasi ini sebagai rekan kerja? Oke, dipahami teman-teman ya. Cara identifikasi soal cepat kalau soalnya panjang. Tapi nanti kalau soal di tes sesungguhnya tidak sepanjang ini. Paling sebaris, 2 baris lah, paling panjang. Nah, jadi kalau kayak gini langsung aja teman-teman. Baca scanning ya. Di tempat di kantor Anda ada teman namanya Dina, kemudian dia itu sebenarnya orang yang rajin, bekerja keras, tapi dia merasa bahwa dia tidak dihargai karena perasaannya seperti itu. Padahal sebenarnya manajer ini menegurnya itu untuk membimbing dia supaya tugas-tugasnya itu beres gitu, supaya tugas-tugasnya itu pengerjaannya baik gitu. Karena sebenarnya tugas itu adalah tanggung jawabnya si Dina tadi. Nah, sebagai rekan Anda itu merasa ingin membantu dia. Nah, tapi tetap menjaga suasana kerja yang baik di kantor biar tidak ada konflik antara Dina dan juga manajer. Kira-kira apa yang harus dilakukan? A. Menyarankan Dina untuk melapor manajer tersebut ke HRD. Apa yang dilakukan teman-teman? Apakah ini pelanggaran hukum? Bukan ya. Jadi ini dieliminasi. B. Mengabaikan. Ada kata mengabaikan itu kan negatif. Langsung eliminasi. Nggak usah pikir panjang. C. Mendengarkan keluhan Dina. Oke. Karena dia curhat, jadi harus didengarkan. Kemudian mencoba memberikan dukungan emosional tanpa mencampuri urusan kerja. Oke, ini bagus ya disimpan. Ya, ini bagus ya. Yang C disimpan. Yang D membicarakan masalah ini kepada manajer secara langsung mengenai hal tersebut. D ini jangan dipilih. Kenapa teman-teman? Sebenarnya yang bermasalah Dina dan manajer. Kalau kamu ikut di sini, kamu ikut campur. Nah, orang ikut campur nanti bisa bikin apa? Konflik. Jadi jawaban terbaik kalau menurut saya yang C. Itu ya, gampang ya. Oke, kita lihat pilihan jawabannya gimana. Oke, poin tertinggi adalah C. Merupakan solusi terbaik dalam jangka pendek karena memberikan dukungan emosional kepada Dina, mendengarkan dan memberikan dukungan bisa membantu dia merasa dihargai dan didengar. Namun, meski mempertimbangkan langkah selanjutnya, seperti berbicara dengan Dina mengenai cara yang lebih efektif, kita harus melibatkan orang lain. Misalnya bantuan HRD, ya. Ini seperti itu. Oke, silahkan nomor 2. Oke, nomor 2 ya. Oke, nomor 2 dikerjakan dari sekarang. 1 menit dimulai.
Oke, 5 detik lagi. Oma, kalau kereta digabung bisa Oke, awas naik. stop teman-teman, stop ya. Sudah 1 menit. Mau Oma beresin. Oke, oke. Kita bahas soal ini. Bu Dian adalah seorang karyawan yang bekerja di bagian layanan teknis. Posisinya apa? Bagian layanan teknis. Sering berinteraksi dengan rekan kerja di berbagai divisi di perusahaan. Suatu hari ia menerima sebuah email dari seorang rekan kerja yang menuduhnya. Nah, konfliknya di sini, dia diapain? Dituduh melakukan kesalahan dalam kerjaannya. Budian sangat yakin bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan menyadari bahwa masalah ini mungkin berasal dari salah paham. Namun, ia juga tahu bahwa jika masalah ini tidak ditangani dengan tepat, hal ini mempengaruhi hubungannya dengan rekan kerja lain dan reputasinya di tempat kerja sebagai seorang profesional. Bu Dian perlu menghadapi situasi ini dengan bijak dan mempertimbangkan berbagai dampak dari keputusan yang diambil. Untuk itu, ia harus memilih tindakan yang tepat agar masalahnya diselesaikan secara efektif dan tidak menambah ketegangan. Oke, dalam menghadapi tuduhan yang tidak benar tersebut, apa langkah yang harus dilakukan oleh Bu Dian? Oke, apa kira-kira? A. Membalas email dengan mencari pembenaran. Oke, kalau seperti ini negatif jangan dipilih. B. Meminta dukungan dari rekan satu divisi untuk menghadapi tuduhan yang tidak benar tersebut. Minta dukungan, simpan dulu ya. C. Mengabaikan email tersebut karena Bu Dian tahu bahwa tuduhan itu tidak benar dan tidak perlu menanggapi. Oke, teman-teman, kalau ada kata mengabaikan, membiarkan, itu langsung dieliminasi karena dia negatif, tidak menjawab solusi dari soal. Oke, tinggal B dan D. Kira-kira yang mana yang terbaik? D. Menjelaskan situasi yang sebenarnya kepada rekan yang menuduh dan membuka kesempatan untuk berdiskusi lebih lanjut jika diperlukan. Oke, ini yang paling bermasalah. Gampang ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya soal kayak gini, cari tindakan positif, kemudian ada solusinya dan tindak lanjut. Ini tindak lanjut nih berdiskusi. Gitu ya teman-teman ya, aman ya? Aman lah, jago-jago kalian semua. Oke, poin tertinggi di pembahasan adalah D. Menjelaskan situasi sebenarnya dengan cara yang jelas, terbuka adalah langkah terbaik. Oke, lanjut ya teman-teman. Nomor 3. Silahkan dikerjakan. Oke ya. Dimulai dari sekarang 1 menit. Baik, sama sekali. Oke, 5 detik lagi teman-teman. Oke. Cukup 1 menit. Oke, kita mulai teman-teman ya. Ini Pak Herman ya, ini kurang haknya. Herman, si Pak Herman. Oke, Pak Herman. Pak Herman adalah kepala perpus. Lihat posisinya apa? Sebagai kepala perpus. Ia di sebuah sekolah yang memiliki tanggung jawab besar dan memastikan bahwa semua siswa dapat mengakses sumber daya perpus dengan cara yang adil dan terorganisir. Suatu hari ia menerima keluhan dari beberapa siswa yang mengatakan bahwa buku yang mereka pinjam sering tidak sesuai dengan katalog. Oke, permasalahannya ada di sini. Kemudian, setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, nah ini sudah ada tindakan Pak Herman. Pak Herman menemukan bahwa salah satu staf perpustakaan sering memberikan akses ke buku-buku tertentu kepada siswa tertentu. Ini enggak usah ya, ini salah.
tanpa mengikuti prosedur resmi. Jadi ada apa namanya teman-teman? Ada pelanggaran ya. Pak Herman menjelaskan bahwa ia melakukannya dengan, oh sorry sorry. Ternyata setelah diselidiki, si Pak Herman sendiri itu memberikan akses kepada siswa tersebut. Kenapa? Karena dia niatnya baik sebenarnya ingin membantu kepada siswa yang kesulitan cari buku penting. Tapi Pak Herman merasa tindakan ini menyebabkan masalah dalam kelancaran operasional, ketidakadilan yang membingungkan kalangan siswa. Dalam situasi ini, Pak Herman harus memutuskan bagaimana menyelesaikan masalah ini dengan cara yang bijak, adil, dan menjaga kualitas layanan. Oke, kira-kira yang mana? A. Membiarkan. Oke, langsung eliminasi. Nah, ini teman-teman. Apa saja tadi kata-kata negatifnya? Mengabaikan, membiarkan, tidak merespon, tidak peduli gitu ya. Kata-kata negatif itu langsung dieliminasi. Melaporkan tindakan Pak Herman kepada kepala sekolah agar diambil tindakan lebih lanjut. Tandai. Mengubah sistem perpustakaan sehingga tidak ada akses. Salah, tidak terkait dengan soal dan tidak memberikan solusi. D. Memberikan teguran lisan kepada Pak Herman dan memperingatkan agar mematuhi aturan. Kira-kira dilaporkan atau dikasih teguran teman, berdasarkan analisa soal tadi. B deh, D deh. Hai, kira-kira yang mana sudah mulai mumet kamu orang. Nah, ditegur atau dilaporkan? Ayo. Dilaporkan karena udah sering memberikan akses ke buku-buku tertentu kepada siswa tanpa mengikuti prosedur resmi. Jadi kan itu sudah Oke. berulang. Jadi kalau untuk yang sudah berulang itu berarti harus Oke. melaporkannya kepada atasan. Oke, terima kasih Kak Anissa. Yang lain gimana? Kenapa menegur? Karena kayaknya yang Pak Herman ini staf perusahaan, Bang. Kepala perusahaannya Pak Herman. Jadi Pak Herman ini awalnya niatnya baik, cuman buat dipikir bisa membantu kesulitan siswa gitu. Tapi Wah, karena kayaknya salah tindakan, jadi dia harus ditegur dulu sama Pak Herman. Jadi ada oh dua iya. orang kayaknya Pak Iya, Herman ini dan sebenarnya dua orang nih. Saya Iya. salah ketik aja sebenarnya. Jadi kamu orang nggak bingung sih. Intinya ada dua orang. Nah, si Pak Herman ini kepala perpus dan Pak Herman ini yang staf perpus tapi dia ngasih akses ke siswa tanpa prosedur resmi. Nah, gitu ya intinya gitu. Sebenarnya niatnya baik, ingin membantu siswa, tapi tindakan ini melanggar aturan dan menyebabkan masalah. Gitu. Kira-kira yang mana jawabannya? Dilaporkan atau ditegur lisan? ditegur. Tegur ya. Oke, Dilaporkan karena sudah dilaporkan. sering memberikan akses. Oke, kita lihat teman-teman. Jawabannya dilaporkan atau ditegur. Kita lihat kuncinya ya. Nanti baru saya kasih penjelasan lebih lanjut ya. Nah, harus dia apa? Ditegur kalau di sini. Alasannya apa? Coba dibaca. Ditegur adalah pilihan yang paling bijak dan konstruktif. Pak Herman dapat memberikan klarifikasi mengenai pentingnya mengikuti prosedur dan menjelaskan konsekuensi dari tindakan tersebut. Nah, kalau dilaporkan, langkah ini cukup drastis atau ekstrem ya. Mungkin tidak perlu dilakukan saat ini jika masalah ini diselesaikan dengan memberi teguran langsung kepada Pak Herman. Mendapatkan laporan bisa menambah ketegangan yang terjadi. Namun, jika masalah ini berlanjut atau sudah melibatkan banyak pihak, melaporkan ke kepala sekolah bisa menjadi langkah yang kira-kira ini dari soal ini tadi ya. Itu, bentar kita analisis kembali. Itu sudah banyak nggak orang yang terlibat? Dan apakah sudah berdampak sangat luar biasa gitu? Dari situ dulu dipahami. Kalau kalian sudah paham di situ, baru bisa diambil keputusan antara melaporkan atau menegur. Gimana, teman? Sorry ya, ada tipunya soalnya nggak apa-apa. Mohon maaf, nanti dibenerin deh tipu-tipunya itu. Intinya seperti itu aja deh soalnya. Kira-kira gimana? Ada yang bisa ngasih penjelasan? Nggak ada? Nah, gini ya teman-teman ya. Di sini, walaupun dia melanggar aturan, tetapi dampak yang ditimbulkan ini ya, masih belum terlalu besar. Walaupun di sini ada nih, bisa menyebabkan masalah dalam kelancaran operasional perpus, tidak adil atau bahkan kebingungan di kalangan
siswa lain. Tetapi kalau masalah seperti ini kan masih bisa diperbaiki dan juga diselesaikan dengan eh, apa namanya, dengan cepat. Bagaimana caranya menyelesaikan? Yaitu daftar-daftar bukunya itu disesuaikan kembali dan siswa-siswa yang sudah dibantu itu dipanggil kembali, diselesaikan. Maksud saya berdampak besar itu artinya merugikan orang luas gitu. Apakah ini sudah melakukan menyebabkan kerugian kepada satu sekolah? Enggak kan? Belum kan? Kan beberapa siswa saja. Masih bingung. Enggak apa-apa, bingung wajar, masih belajar, namanya proses. Jadi intinya gini, kalau misalnya mau dilaporkan, tolong dipahami di soal ini sudah menyebabkan masalah atau dampak besarnya tuh sampai ke lingkup apa. Kalau ini kan karena ini sekolah ya, di sebuah sekolah. Sebenarnya teman-teman harus jeli tuh. Di sini kata kuncinya ada di sebuah sekolah. Nah, kalau misalnya perbuatan Pak Erman ini sudah mengakibatkan satu sekolah dirugikan, baru dilaporkan, gitu ya. Ini aspek moralitas nih teman-teman. Ingat, mengedepankan moral. Artinya memberikan teguran itu lebih efektif daripada melaporkan. Karena kalau dilaporkan akan memicu konflik, gitu ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Selanjutnya nomor 49. Silahkan dikerjakan dari sekarang. 1 menit dimulai. Iya, betul, Kak Umaya Kafi. Betul, seperti itu. Ya, artinya berdampak luas kalau untuk dilaporkan ya. Dampaknya itu lebih luas dari satu lingkup gitu. Kalau ini kan di satu perpus tadi. Kalau sudah melibatkan satu sekolah ya baru dilaporkan, merugikan banyak orang. Ayo teman-teman dijawab, bisa 10 detik. Hati-hati, salah ya, hati-hati. Baca dulu soalnya. Oke, sudah 1 menit teman-teman, lebih lagi. Oke ya, kita bahas. Hati-hati salah nih teman-teman ya. Dibaca dulu soalnya baik-baik. Sebagai seorang karyawan baru di sebuah instansi pemerintah, karyawan ya posisinya ya, Anda tengah beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru dan mempelajari berbagai prosedur serta budaya organisasi. Pada minggu pertama Anda bekerja, Anda menghadiri rapat bersama atasan dan beberapa karyawan senior. Sebentar. Kita rapat dengan atasan dan senior. Nah, kemudian dalam rapat tersebut seorang karyawan senior mengkritik. Nah, ini konfliknya mulai di sini. Anda dikritik hasil kerjanya yang baru diselesaikan. Namun kritik tersebut disampaikan dengan nada yang kurang sopan dan Anda merasa dipermalukan. Ini masih ada kata merasa di depan rekan lainnya. Anda ingin merespon dengan cara yang profesional, tetapi juga tidak ingin mengabaikan perasaan. Hati-hati dengan perasaan ya. Menambah ketegangan di antara rekan kerja. Dalam situasi ini, Anda dihadapkan pada pilihan merespon dengan cara yang dapat menjaga sikap profesional, integritas, dan hubungan yang baik dengan rekan di tempat kerja. Bagaimana Anda merespon kritik yang disampaikan secara tidak sopan di rapat, sambil mempertahankan profesionalisme dan hubungan yang baik? Oke, gimana teman-teman? Menanggapi langsung dengan menjelaskan bahwa Anda terbuka terhadap kritik, tetapi berharap sampaikan dengan cara yang lebih sopan dan lebih konstruktif. Oke, A ya, kita tandai dulu. B, mengabaikan langsung dieliminasi, menyampaikan ketidaksetujuan Anda terhadap cara kritik tersebut di rapat berikutnya, agar rekan-rekan lain memahami sudut pandang Anda. Ini masih bisa dipertimbangkan, karena ini masuk ke tindak lanjut nih. D, melaporkan perilaku karyawan senior tersebut kepada atasan Anda karena merasa kritik yang disampaikan tidak sesuai dengan norma sopan santun.
merasa. Ya. Oke, A, C, D. Mana lagi yang kita eliminasi, teman-teman? Oke, kalau yang B enggak boleh, teman-teman, salah ya yang B ya. Kalau B salah. Kenapa? Ada kata negatifnya, mengabaikan. Berarti kan Anda tidak peduli. Anda tidak menyelesaikan masalah. Anda tidak peduli. Walaupun sebenarnya tindak lanjutnya baik, fokus pada perbaikan hasil kerja. Tapi di sini ada kata mengabaikan. Oke, A, C, D. Kita eliminasi lagi. Yang mana kira-kira dieliminasi? Mana? Yang C ya. Kenapa yang C C. dieliminasi? Karena di sini... Karena gimana? Coba. karena menyampaikan komentarnya Mm-mm. komentarnya itu di hari berikutnya. Ya, Maksudnya di rapat berikutnya. Jadi kayak ya udah basi gitu sudah kalau di lewat. rapat Benar. berikutnya. Tidak berkaitan dengan soal dan situasi soal secara langsung. Oke, bagus analisanya. C dan B eliminasi. Yang jawab C selesai ya. A, D, kira-kira yang mana jawabannya? Yo, Ah, A ya. Oke, kita lihat nih, jawabannya A atau D. Kita lihat lagi. Menanggapi langsung dengan menjelaskan bahwa Anda terbuka terhadap kritik, tetapi berharap. Ini masih agak sopan bahasanya. Nah, yang D melaporkan kepada atasan. Nah, hati-hati teman-teman. Kalau kita melaporkan di sini, bisa menimbulkan apa? Konflik. Jadi dia eliminasi jawaban benar. Oke, gitu ya. Sebenarnya ini C ini bagus nih, teman-teman. C ini. C ini bisa jadi tindak lanjut setelah ini. Kalau ini digabung dengan yang A, wah itu lebih bagus ya. Oke, kita lihat kunci jawabannya apa? A atau C atau D? A ya, bener ya. Berarti analisa kita tepat, teman-teman. Karena perasaannya tersampaikan. Iya, itu sudut pandang kita kan. Menurut kita baik yang A itu. Kenapa? Karena perasaannya tersampaikan. Nah, tapi kenapa pilih A? Karena A yang paling positif dan nyambung dengan soal aja. Kalau saya sih gitu. Kalau ini kan menimbulkan konflik yang D. Yang C ini tindak lanjut bagus cuma tidak menyelesaikan masalah secara langsung. Yang D negatif langsung dicoret. Yang C itu poinnya satu. Yang D poinnya tiga. Nah, D ini tiga masih poinnya nih. Tapi kalau misalnya sebenarnya D ini bukan tiga sih, dua sih poinnya ya. Sorry, D itu dua poinnya. Jadi yang benar adalah A, teman-teman ya. A. Teman-teman bisa baca. Oke, gimana? Ada yang bingung? Kalau ada yang bingung, kita break dulu. Gimana? Masih bingung? Atau dilanjutkan? Nyaman? Oke, bentar. Ada Kak Eka nanya nih. Kita lihat. Apa pertanyaan Kak Eka? Maaf keluar dari pembahasan, nggak apa-apa. Baru dapat spill sedikit kalau sosio lumayan katanya. Seperti penempatan kita sebagai ketua panitia di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan anggotanya sepuh semua, tapi nggak di spill pilihan. Oh iya, saya tahu kok ini soalnya saya dapat kemarin. Berarti soalnya sama aja ya, kurang lebih ya. Ada-ada aja yang sama. Ya, saya juga ada tuh. Sebenarnya saya itu nggak mau spill FR secara gamblang tuh nggak boleh sebenarnya. Tapi yang saya ingat aja ya. Jadi gini, kalau soal ini kemarin tuh seperti ini. Ya betul, ada soal tentang kita sebagai ketua panitia, tetapi anggota kita ini orang-orang yang lebih tua, ibarat senior-senior lah. Nah, di dalam soal itu kita tuh disuruh memilih bagaimana tindakan kita terkait dengan protes atau ketidaksetujuan dari senior-senior itu terhadap rancangan kegiatan yang kita ajukan sebagai ketua. Mereka beralasan bahwa Anda itu masih terlalu muda dan junior, sehingga apa yang Anda rencanakan itu tidak sesuai dengan pengalaman nyata yang mereka sudah jalani. Kira-kira kayak mana? Apa solusi?
Kak Romanda. Soal apa nih yang Kak Romanda mau tahu nih? Mau lihat nih yang mana? Bentar satu-satu ya teman-teman. Ya, sebenarnya gini, kalau misalnya di sosial kultural itu utamakanlah jawaban kalian itu orang yang peka. Jadi peka terhadap apa? Satu, terhadap perbedaan agama, budaya, suku, ras, adat istiadat, kepercayaan. Yang kedua, peka terhadap persatuan. Nah, maksudnya gimana? Kalau peka terhadap persatuan, pasti ada soal tentang konflik. Kalau ada soal tentang konflik, itu utamakan jawaban yang mengajak musyawarah atau berdiskusi mencari solusi bersama. Gitu ya, teman-teman ya. Kemudian, kalau misalnya ada soal kemampuan berhubungan sosial, itu juga pasti ada konflik. Cari jalan tengah. Pokoknya intinya itu cari solusi jalan tengah yang bisa merangkul semua orang. Kalau kemarin yang sudah ikut Zoom pasti tahu. Apa istilahnya merangkul semua orang tanpa membeda-bedakan namanya apa, teman-teman? Ada yang tahu? In Dan apa? Siapa tadi mau ngomong? Silakan. Anissa. Gimana, Alisa? Nah, ya Apa? inklusif Mas namanya. Oh iya. Apa istilahnya Inklusif. inklusif. Ini ya teman-teman ya. Inklusif itu artinya kita tidak membeda-bedakan orang lain. Kita tidak membeda-bedakan apa namanya? Teman, rekan kerja, senior, atasan. Itu semua kita rangkul. Semua kita rangkul, kita ajak untuk bermusyawarah dan menemukan solusi bersama saat adanya konflik. Soal tentang inklusif ini keluar banyak. Saya spill aja sudah. Jadi kalian tidak bingung ya. Coba aja nanti. Ingat kata-kata mengabaikan, tidak peduli, apa lagi tadi tuh? Apa tadi? Membiarkan, mengabaikan, apa lagi tadi? Hmm. Ya, mengabaikan, membiarkan, apa lagi? Nah, itu. Membiarkan, mengabaikan, tidak peduli, mengabaikan, itu tidak boleh dipilih. Kenapa? Karena itu adalah tindakan negatif. Dan tindakan negatif jawabannya biasanya salah atau pasti salah. Ya. Oke, kalau untuk soal yang disabilitas, didampingi apa ikut protes? Nah, oke, beruntunglah teman-teman yang ikut Zoom siang ini ya, atau nanti yang mungkin menyaksikan video, rekaman video. Kalau kalian males ya, kalian sendiri yang rugi ya. Saya sebagai mentor sudah berusaha memberikan yang terbaik, memberikan tips, trik, dan juga pengalaman saya selama mengikuti tes. Jadi kalau soal disabilitas, lansia, ibu hamil, orang sakit itu harus didahulukan. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang berskala prioritas. Artinya harus didahulukan kepentingannya, tetapi tidak mengabaikan aturan. Caranya seperti apa supaya tidak mengabaikan aturan dan adil? Harus cari win-win solution. Misalnya, ada orang disabilitas mengantri di sebuah loket. Nah, dia mengeluh nih, kenapa? Karena dia capek menunggu. Sementara antrian panjang. Kira-kira kalau kita mau mendahulukan dia atau mengutamakan dia, bagaimana solusinya? Saya kasih dua pilihan. Yang pertama, pilihannya adalah eh, mempersilahkan kaum disabilitas ini untuk duluan karena eh, masyarakat lain yang mengantri pasti sudah memahami tentang kondisi ini. B, menanyakan pendapat masyarakat yang ikut mengantri untuk bisa mendahulukan eh, pelanggan yang disabilitas ini. Saya kira yang mana? Kalau bisa dapat win-win solution itu kita harus bisa bersikap adil. Intinya sosial kultural itu harus bersikap adil.
Kalau wawancara tidak boleh melawan atau melanggar aturan. Terkait melaporkan dan menegur atau mengingatkan itu sudah jelas di grup, sudah ada ya rambu-rambunya, cara menjawabnya sudah ada semua. Kalau dia tidak berdampak secara luas dan masih bersifat antara orang per orang, personal, itu harus diingatkan atau ditegur. Kalau sudah berdampak luas, sudah apa namanya mengakibatkan kerugian yang besar kepada instansi atau perusahaan, wajib dilaporkan, gitu ya. Nah, ada lagi kata-kata kayak memanipulasi, mengkorupsi, atau misalnya mengambil hak, itu langsung dilaporkan. Kenapa? Karena itu sudah melanggar aturan, gitu. Melanggar aturan yang pasti berdampak besar, gitu, berdampak luas. Kenapa? Kalau memanipulasi itu kan dia sudah tindakan, memanipulasi itu apa sih? Merubah sesuatu hal yang eh, harus benar menjadi salah, gitu. Bersifat curang, itu harus dilaporin. Gitu ya. Oke, teman-teman yang ada di grup ini ada 28 orang. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tadi tuh siapa yang mau tanya tadi? Belum saya jawab tuh. Oh, Kak Orien ya, tentang soal yang tadi ya, perasaan. Ya tergantung soal. Saya selalu bilang kalau soal itu cara menjawabnya ya tergantung posisi diri bagaimana, sebagai apa, kemudian masalah yang dihadapi itu apa. Kita harus memberikan jawaban yang bersifat aktif atau inisiatif, tindakan nyata, kemudian bertanggung jawab, memberikan solusi pada soal dan berkelanjutan. Artinya ada tindak lanjut dari jawaban solusi tersebut. Kalau misalnya tidak ada, yang nggak usah dipaksa harus ada tindak lanjutnya, nggak. Kan kita memilih jawaban kan kita baca dulu. Oh ternyata dari A sampai D ini tidak ada jawaban tindak lanjut, atau jawaban tindak lanjutnya ini dipisah di salah satu jawaban. Ini kan kayak gini kan tindak lanjutnya nih. Yang D ini kan tindak lanjut nih, tindak lanjut. Ini tindak lanjut, tapi dipisah gitu. Nah, makanya kita pilih jawaban yang langsung menjawab soal. Gitu loh teman-teman. Kira-kira bisa dipahami? Kalau masih bingung, sampaikan aja supaya saya bisa ini ya, gitu ya. Oke, gimana teman-teman? Kalau berencana masih belum ada bukti, ya ditegur, diingatkan, gitu, Kak Dwi. Kalau masih mengajak kan belum. Tapi kalau dia sudah melakukannya, sudah terbukti, eh, ya sudah dilaporkan langsung. Gratifikasi juga masuk. Gratifikasi itu masuk. Ada pasti soal gratifikasi itu yang Anda sebagai tim auditor, kemudian di setelah Anda melaksanakan audit, kepala sekolah memberikan Anda uang transport, begitu kan Kak Umay? Ada pasti soal kayak gitu. Tapi soal kayak gitu nggak keluar. Kalau kayak gitu nggak keluar. Tapi kalaupun ada ya jawabannya, kalau sudah disiapkan ya ditolak. Ditolak dan menjelaskan bahwa itu adalah gratifikasi. Itu pasti soal di manajerial. Oke, aman ya. Saya sampai hafal loh soal-soalnya. Terkait antrian disabilitas langsung didahulukan atau minta pendapat orang lain. Nanti dibaca aja di soal tuh solusinya yang paling positif, yang paling baik tuh gimana. Saya nggak bisa langsung bilang, tadi kan cuma contoh aja sih, saya kasih contoh situasional aja. Gitu ya teman-teman. Nanti kalau ada soal, mungkin bisa kita ini. Kalau rekan kerja titip absen, ya masih rekan kerja, sesama rekan kerja. Diingatkan, kalau levelnya agak naik ditegur, gitu. Ada kan catatan rangkuman rahasia saya itu? Mengingatkan itu level 1, menegur level 2, menasehati level 3 yang hanya bisa dilakukan oleh atasan. Nah, diingat-ingat dibaca lagi rangkuman rahasia yang saya kirim di grup. Oke, dipahami ya baik-baik. Pokoknya apa yang saya kasih di grup itu dibaca, dihafalkan kalau bisa, diingat-ingat. Ya. Insya Allah kalau diterapkan semua trik-triknya itu, wah bisa top skor kayak siapa tadi? Kak siapa? Kak Tuti ya?
Kak Tuti 213. Kemarin siapa lagi tuh? Mas Yusuf 207. Kemudian siapa lagi? 210 kemarin siapa tuh? Lupa saya. Gitu ya. Oke, tadi Kak Eka ini ada ngasih soal nih. Seorang rekan kerja disabilitas di kantor. Nah, aku bagi aja ya share screen ya, boleh ya? Ntar copy. Nah, sabar. Ini stop screen dulu ya. Stop share. Sabar nih. Gak apa-apa kalau yang punya soal share aja di sini. Nanti kita bahas sama. Gedein dulu ukurannya. Oke, teman-teman, saya share screen ya untuk soal yang dikirim tadi. Sabar, sabar. Slow aja. Oke, udah kelihatan? Silakan teman-teman kasih jawaban, kasih pandangan gimana nih soalnya. Kira-kira jawabannya apa? Transgender. Oh iya, Steffi ya kemarin ya 210 ya. Ya, Steffi 210 nih. Nanti cari dulu ya soalnya Kak Steffi ya. Ini dulu coba dijawab dulu. D atau C atau A atau B. Seorang rekan kerja disabilitas di kantor Anda, ini D ya. Besar. Nah, melakukan protes karena mendapatkan upah yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Oke. Ini rekan kerja ya, rekan kerja protes ke siapa atasan. Akan tetapi apa yang dilakukan tidak mendapatkan respon positif dari perusahaan. Sebagai rekan kerja, apa yang Anda lakukan? Oke, ini cukup menarik soalnya. A. Mendukung dia untuk melakukan protes. B. Mendukung agar perusahaannya menyadari kesalahannya. C. Mendampingi agar dia lebih tenang. D. Ikut mengajukan protes. Nah, ini soal apa? Kalau soal soft school, cari dulu. Kalau mendampingi ini masuk aspek empati. Kalau misalnya mendukung ini masuk aspek eh, kepekaan terhadap kemampuan berhubungan sosial bisa atau kepekaan terhadap persatuan. Tapi persatuan enggak, ini kemampuan berhubungan sosial. Kalau D, ikut mengajukan protes. Kalau ini nggak boleh teman-teman, yang C ini ya, yang D ini ya, D ini eliminasi. Kenapa? Kalau kamu ikut protes, kamu menimbulkan konflik. Ya kan ya, bener ya? Kalau yang A, ini bagus. Tapi apakah ini menyelesaikan masalah? Ingat teman-teman, di sini ini di setting kamu tuh harus dukung dia. Kemudian nanti responnya perusahaan gimana? Salah-salah, kamu kena konflik gitu. Kira-kira yang paling benar tuh yang mana? Yang ini ya teman-teman ya. Ini masuk empati teman-teman. Sebenarnya yang harus diutamakan tuh adalah rekan kita yang ini tuh apa yang tindakan yang bisa kita lakukan untuk dia yang kita mampu sesuai dengan soal. Posisi kita ini rekan kerja teman-teman, bukan bukan supervisor atau apa. Tuh teman-teman, lihat tuh baik-baik. Gimana? Setuju nggak dengan jawaban saya? Dia masuknya jawaban C, kita dampingi dia agar lebih tenang. Kenapa? Masuk aspek empati. Empati. Ini untuk anu ya, so school ya. Empati, ya inilah, empathize. Kalau kalian sudah belajar anu tuh empathize itu. Kalau copet, copet apa copet? Ini enggak tergantung aspek soal. Kalau dia masuk so school, apa yang harus dilakukan kalau manajerial gimana gitu. Oh, copet. Kalau misalnya mending ditegur apa kita teriak. Harus dibaca dulu soalnya secara utuh baru bisa. Di sebelah jawabannya di mengajukan protes. Alasannya apa mengajukan protes? Ini kalau saya lihat sih lebih mengarah ke empati ya, teman. Kenapa?
Soalnya gini, kalau kamu ikut mengajukan protes pasti nanti responnya perusahaan tuh keras loh, karena di sini sudah apa ya, sudah direspon dengan hal yang tidak positif. Artinya perusahaan tidak setuju gitu. Nah, perusahaan tidak setuju itu udah ada pertimbangannya, udah ada aturannya, udah ada apa namanya keputusannya. Jadi kalau misalnya kamu ikut mengajukan protes, kamu bikin konflik sama perusahaan, kamu mau dipecat gara-gara melindungi temanmu atau membantu dia, kan nggak gitu, itu ya teman-teman. Kalau dari saya ya, kalau kalian gimana? Wah, oke bentar ya soal KK saya download dulu. Wah, udah set. Bentar ya, kita bahas ya KK. Lebih ada tindakan. Gimana? Alasannya lebih ada tindakannya katanya. Enggak, maksudnya tindakan lebihnya itu yang kayak gimana? Dia sudah mempertimbangkan ini kah? Soal yang apa? Mempertimbangkan isi di dalam soal ini kah? Kalau hanya sekedar tindakan, ini tindakan loh, mendukung ini tindakan, ini mendukung ini tindakan. Tapi kalau ini kamu nggak bikin ini kah, konflik kah? Jangan cari jawaban yang menimbulkan konflik, pasti salah. Coba aja jawab itu nggak apa-apa. Ada soalnya yang kayak gitu, nggak aslinya Kak. Eish, ada, cuma nantilah dulu ya. Coba lihat yang copet tadi. Copet ini kenapa nih kawan? Cop, copetnya melakukan kegiatan mencopet. Iyalah namanya copet. Kita melihat kegiatan tersebut lalu apa yang dilakukan. Ada dua opsi positif antara menegur kegiatan tersebut, berteriak atau lari supaya copetnya tidak jadi melakukan kegiatan. Kalau kita lihat ya tindakannya ya ditegur. Tindakannya ditegur bagusnya. Kan tindakannya apa tuh? Positif. Kalau kita berteriak, apa yang terjadi? Dia akan dimasa atau kena main hakim sendiri. Kalau sudah kayak gitu, tidak ada lah aspeknya gimana tuh. Kalau dia dimasa, matilah orang. Jadi saya ngajarin teman-teman untuk apa ya, berlogika dalam soal dan juga menyesuaikan dengan jawaban. Ya, kalau teriak akan terjadi chaos atau menimbulkan konflik yang lebih besar. Jadi gini ya teman-temannya, saya kasih saran aja untuk mensoswa itu kita dituntut untuk jadi ASN, ya ASN yang sempurna, perfect, bisa mempertimbangkan situasi dan menempatkan diri sesuai dengan aturan yang berlaku dan bisa menjadi elemen perekat bangsa. Gimana teman? Oke nggak sudah saya ngomong gitu? Cik, ile. Setelah saya belajar berapa lama ini akhirnya saya memahami semuanya. Ternyata seperti itu. Mansoswa itu tujuan soalnya begitu. Oke, ada yang bisa ngasih pendapat atau apa? Sharing aja teman-teman. Nanti kalau sudah mau azan saya mute dulu sebentar. Ayo ngasih pendapat yuk. Sharing-sharing. Gratis nih. Nanti kalau sudah tes nggak bisa nanya. Bukan bukan kesalahan saya. Saya nggak bisa bantu joki jawaban teman-teman. Oke, Kak Anissa silakan. Eh, mau tanya masih soalnya Mbak Orin itu tadi yang coba Boleh. kalau ada pilihannya melaporkan ke pihak berwajib kalau Ah, ada tambahan pilihan seperti itu berarti kita harus memilih apa Mas? Jadi misalnya ada 3 tuh hmm. menegur sesuai tadi yang di soal, terus berteriak, yang terakhir melaporkan pada pihak berwajib. Nah itu
pilihan yang harus kita pilih yang mana, Mas? Oke, kalau ada pilihan melapor kepada pihak yang berwajib, lihat lagi narasi soalnya. Kira-kira itu urgensinya gimana? Kalau di soal situasional cepat ya harus ditegur. Kalau sudah terjadi pencopotan dan kemudian kamu yang tahu pencopotan itu, kamu lapor. Sama misalnya kayak soal kerusuhan nih. Ada kerusuhan di depan Anda. Nah, kerusuhan ini menyebabkan beberapa orang terluka. Apa tindakan Anda? Ya, Anda harus melaporkan. Tidak bisa Anda langsung maju dan melerai. Yang ada kamu bonyok. Mungkin bisa masuk rumah sakit bersama. Itu nah seperti itu logika simpelnya tuh kayak gitu. Gimana? Kira-kira udah dapat gambaran nggak? Maksudnya kalau dapat soal kayak gitu. Gimana teman-teman? Kakak Alfrida, batch 6. Gimana? Ada tanggapan? Oke, Kak Vero, halo Kak Vero. Paham? Oke. Kak Rismaya, gimana yang mau ujian nih? Nggak lama lagi nih. Iya, teman-teman yang ikut bimbel saya, kalau sudah ujian, dikasih tahu aja saya ya nilainya berapa. Berapapun nilainya. Nggak sampai 200 pun nggak apa-apa. Privasi kalian terjaga sama saya. Kalau misalnya ada yang tinggi kan, kayak seperti yang teman-teman kita itu, saya sengaja share buat apa? Motivasi aja. Buat motivasi supaya teman-teman tuh bisa juga meraih itu dan bersemangat gitu. Jangan down, nggak usah mikir seperti itu. Pikirnya tuh yang baik aja. Itu ya teman-teman ya. Saya izin untuk di ini dulu ya, sebentar ya, di pause dulu. Recordnya juga saya pause karena bentar mau ada azan. Oke ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Oke, di sini ada soal, katanya CFR. Kita lihat ya. Anda adalah ketua panitia dalam suatu acara seminar. Anda dan tim telah menentukan, berarti sudah disepakati kan, narasumber pada H-2 kegiatan narasumber. Narasumber menginformasikan kemungkinan tidak bisa hadir. Sementara materi sudah disesuaikan. Tindakan Anda apa? A. Mencari narasumber baru. Ini bisa jadi sebuah solusi, tapi nanti dulu. Mendiskusikan kendala dari narasumber agar bisa dicari solusi. Nah, ini bagus juga. Yang C. Menunggu konfirmasi narasumber. Menunggu narasumber mengkonfirmasi kembali gitu kali ya. Sampai narasumber mengkonfirmasi kembali. Memarahi narasumber. Ini sudah, nggak usah nih. Langsung dieliminasi. Nah, A, B, C. Kira-kira yang mana? Satu lagi bisa dieliminasi nggak? Yang mana? C. Yang B dieliminasi. A atau C atau B? Ayo kira-kira yang mana? C eliminasi. Ya, kenapa yang C dieliminasi? Kenapa? Kira-kira alasannya? Nggak ada action, cuma nunggu doang. Yes, pinter sudah. Senangnya saya. Oke, antara mendiskusikan kendala dengan mencari narasumber baru. Kira-kira yang paling tepat itu yang mana? Nggak tahu ini soalnya apa sih sebenarnya, manajerial kan? Wawancara kan? Tapi kalau kayak gini nih kayaknya manajerial deh. Kira-kira yang mana teman-teman? Yang A mencari narasumber Narasumber baru, baru. karena kalau mendiskusikan kelamaan keburu itu kan udah tinggal H-2 gitu loh, Mas. Tapi kan di sini cari solusi nih. Nah, mendiskusikan tuh Iya juga nggak ya. mesti harus ini. Nah, makanya jangan langsung pilih jawaban kalau jawabannya itu belum dibaca baik-baik. Dikaitkan lagi sama soal, ayo. Mencari narasumber nih juga nggak gampang nih teman-teman. Karena kan ini sudah ditentukan nih anunya, apa namanya, eh materi seminarnya. Nah, sudah ditentukan narasumbernya. Kalau mencari kan nggak segampang itu. Kira-kira yang mana? Kalau milih B nih, umpamanya milih B, alasan milih B ini apa? Coba kasih kasih pandangan lah, Kak Gita coba. Atau Kak Eka, siapa yang mau lah? Latihan berpikir kritis.
Ayo, Kak Rismaya Milih mungkin. B. Kenapa milih B, Kak Eka? Kan itu setelah didiskusikan, siapa tahu solusinya itu bisa dicari bersama. Seandainya dianya itu agak nggak tahu jalannya ke tempat, kan bisa dijemput seperti itu. Ingat step kalau di bimbel kita cari jawaban gimana? Pertama, cari inisiatif tindakan nyata. Kedua, apa? Cari keputusan yang bertanggung jawab. Ketiga, cari solusi yang bisa menjawab soal secara langsung. Keempat, apa yang paling penting? Tindak lanjut. Tindak lanjutnya mana? Di A dan D. B, mana yang paling memenuhi unsur itu? Coba. Empat unsur itu yang mana? Jelas yang B. Yang B, Kak, karena Nah, tindak lanjutnya ada solusinya. ini nah, kata kuncinya di sini. Sudah bisa ya memahaminya? Aman ya? Oke. Kalau yang ini solusi nih, tapi tidak ada tindak lanjut. What are you doing gitu kan? What are you doing guys? Gitu. Kalau yang ini kan kita diskusi. Nah, dari diskusi itu kita juga bisa menemukan solusi baru yang lebih baik. Misalnya salah satu panitianya ditunjuk jadi narasumber. Bisa juga. Kita nggak tahu kan gimana. Ini bisa ya, sudah ya, teman-temannya aman ya. Kita lanjut ke nomor 2 nih coba. Nomor 2, kemana Anda? Oke, gedein lagi. Kelihatan? Cukup ya segini ya. Oke, silakan. Coba dikasih tanggapan. Anda sebagai ketua tim, ingat diposisikan dulu kita ketua tim sudah merencanakan acara 17-an. Terus apa nih? Dibuat sosialisasi. Oh, sudah merencanakan acara 17 Agustus dan sudah dibuat sosialisasinya. Anda meminta tim membuat spanduk pada hari H ketika diperiksa ternyata rekan Anda lupa melampirkan nama seseorang yang cukup berpengaruh karena alasan tertidur. Tindakanmu, oke. A mengatakan karena tidak berpengaruh, ini dihapus. Kenapa? Karena tidak memberi solusi. B mencari jasa cetak spanduk yang bisa dalam 1 sampai 2 jam. Nah, ini simpan dulu jawabannya. C berharap. Kalau sudah ada kata berharap teman-teman, ini cuma apa? Sebuah pendapat, harapan kosong. Hope. Hope tidak akan bisa kalau tidak ada action. Gitu ya. D. Menggerutu. Udah kelihatan lah jawabannya nih ya. Gampang soal ini. Menggerutu nggak usah. Jadi jawaban yang paling bagus yang mana? Ini. Gampang kan teman-teman soalnya? Susahnya di mana? Nggak ada. Susahnya kalau kamu tidak bisa identifikasi soal gitu. Oke ya, aman ya? Ntar, gedein lagi. Oke, udah cukup kelihatan. Aduh, bentar. Sorry, teman-teman. Bentar. Bentar. Nah, iki loh. Itu kayak gitu. Bentar. Oke, kelihatan ya, gimana ya? Oke, siswa A adalah murid baru di sekolah. Ini soskul pasti nih, namun sering diganggu ya kan? Diolok karena budayanya berbeda dari teman lain. Oke, ciri-ciri soal soskul itu ada keterangan budaya, agama, suku, kepercayaan, adat istiadat, ya. Itu soskul. Tindakan Anda sebagai guru menghibur anak tersebut dan meminta untuk memaafkan teman-temannya. Kira-kira bagus nggak? Simpan aja dulu. Menyampaikan kepada teman-temannya tentang indahnya perbedaan budaya. Apa itu? C. Memarahi. Ini langsung dihapus. D. Membiarkan anak-anak itu menyelesaikan masalahnya. Ingat kalau ada membiarkan, mengabaikan, tidak peduli, tidak mempermasalahkan, langsung dieliminasi. Kenapa? Karena negatif. Antara A dan B, kira-kira yang paling tepat yang mana? Apakah kita menghibur anak tersebut, menyampaikan kepada teman-temannya tentang indahnya perbedaan budaya,
mana jawaban ini yang memenuhi unsur untuk menjawab soal sesuai dengan arahan saya di bimbel. Yang pertama, memberikan solusi dari masalah. Tindakan nyata dan memberikan solusi. Bertanggung jawab juga. Terus selanjutnya tuh paling penting ada tindak lanjut. Kira-kira ini. Ais, kalian jawab B ya rata-rata ya. B salah. B salah. Kenapa salah, Kak? Kamu menyampaikan, memberi arahan berarti kan kepada teman-temannya tentang indah. Tapi apakah apa tindak lanjutnya apa ini yang B ini apa tindak lanjutnya kalian? Kalau yang A ini kan ini masalahnya kepada anak itu kan. Kalau misalnya ada masalah, misalnya ada sebuah konflik, kalau di sosmed kita harus peka terhadap orang yang mengalami masalah, tunjukkan empati. Kemudian apa tindak lanjutnya? Kita minta mereka bahwa kita minta dia untuk memaafkan. Artinya, kenapa kita minta dia memaafkan? Walaupun Anda disakiti orang lain, eh, dengan memaafkan tersebut Anda akan menjadi lebih baik. Kenapa menjadi lebih baik? Ya artinya dia lebih bisa ini apa namanya menerima dirinya. Ini aspek empati loh teman-teman. Aspek empati. Nah, kalau ini kan tindak lanjutnya apa? Kita sampaikan aja. Anak-anak apa perbedaan itu indah loh gitu. Gitu doang. Terus apa? What for? Untuk apa? Iya kan? Nah, kegocek semua. Aduh, selesailah kamu orang. Nggak dapat poin 4. Ini poinnya berapa yang B ini? Ayo, yang berapa poinnya? B ini poinnya 3. Tapi sayang, satu poin ini bisa membuat Anda melambung peringkat ini. Satu poin aja itu sangat menentukan kalau Mansos. Nggak usah deg-degan. Tenang aja. Yang intinya kalau kalian memahami apa yang saya sampaikan itu kalian bisa paham. Kalau soal kayak gini nih, cari yang tindakan nyata dan juga mengutamakan penyelesaian soal. Ini kan intinya siswa Anda itu butuh dukungan emosional, butuh dukungan Anda. Kemudian apa tindak lanjutnya? Ini, minta dia untuk memaafkan temannya. Supaya apa? Supaya dia lebih kuat dan juga dia bisa untuk menghadapi olok-olokan temannya itu. Gitu ya. Simpelnya gitulah jadi orang perfect ya. 4 poin yang dipakai tindakan nyata lalu apa ya Bang? Ya itu tadi ada keberlanjutannya, solusinya gitu. Intinya kita tuh cari jawaban yang bisa menyelesaikan masalah dari soal, kemudian ada tindak lanjutnya gitu nih. Kedepannya itu supaya lebih baik tuh gimana, harus apa gitu. Kalau ini kan cuma pendapat ya nih. Ini pendapat loh teman-teman. Menyampaikan saja. Ya tindakan sih tindakan, tapi cuma ngomong doang gitu. Nah, maksudnya nggak ada action lebih yang bisa nyambung menyelesaikan masalah di soal. Nah, kalian paham kan kira-kira apa itu? Coba Kak Umayan. Kalau misal, bentar nih. Tadi mau pilih A, bilang Kak Ismail. Kirain mengajak anak memahami keberagaman budaya itu udah termasuk tindakan. Enggak. Kalau kamu, di sini ada nggak? Mana tindakan mengajak? Nggak ada, dia cuma menyampaikan loh. Tidak ada kata mengajak. Nah, kata mengajak tadi itu masih ada di pikiran Kak Rismaya sendiri. Itu udah saya bilang, jangan mengandaikan soal gitu. Kalau dia tertulis menyampaikan, berarti bukan mengajak. Tak ada tuh kata-kata ajakan. Tadi kalau ajakan ini boleh nih, saya bisa pilih ini. Bisa ini. Tapi dia tetap harus ada jawaban ininya. Tindakan terhadap anak tersebut apa? Ini pernah kok ada soal di belajar P3K tuh kayak gini, cuma beda kalimat aja. Beda. Itu pun di belajar P3K sering diulang-ulang. Di setiap TO gratisnya tuh sering diulang. Saya hafal soal kayak gini. Oke, dari Kak Umaya. Kalau misalnya kalimatnya digabung, memberitahukan indahnya perbedaan dan menyuruh temannya meminta maaf. Nah, itu boleh. Itu boleh jawabannya diambil. Kenapa? Ada tindakannya dan solusinya. Gitu, nah kan? Tapi kan tidak, di sini jawab, ternyata tidak, di pilihan jawabannya tidak ada. Tidak mungkin Kak Umay. Maksudnya jawaban itu akan ada di soal itu tidak mungkin karena dia hanya memberikan satu aspek setiap satu soal. Itu sebenarnya rahasia dari soal Mangsoswa. Kan saya kalau di GMI yang tim pembuat soal. Iya benar sih Kak Anissa, terlalu terlalu sempurna. Pelaku bully jika tidak diberi tindakan bukannya terus berkelanjutan. Iya benar Kak April, tapi kan situasional soal ini yang B kan juga tidak bisa menjawab perilaku bullying itu. Coba apa? Bisakah dijelaskan?
pilihan B itu mengatasi perilaku bulinya apa? Kita cuma ngomong anak-anak, perbedaan itu indah loh ya. Jadi gimana gitu? Actionnya tuh apa? Sementara di sini tuh inti masalahnya adalah bagaimana respon kita terhadap siswa kita yang anak baru ini. Kalau ada orang baru, oh ini trik lagi ya. Jadi di soft school tuh gini, kalau ada misalnya murid baru atau karyawan baru, kita wajib untuk mendampingi mereka, gitu. Memberikan pendampingan. Kalau di manajerial itu soal mengelola perubahan. Oh ini soal soft school ya. Kalau di manajerial mengelola perubahan tuh wajib ada pendampingan oleh atasan atau senior. Kalau di dunia nyata pasti ada. Iya, iya, iya. Oke lah, next ya. Ya. Yang penting kalian paham lah. Alhamdulillah kalau kalian paham tuh saya senang. Kalau kalian belum paham, kita bahas aja nggak apa-apa sampai paham. Karena tugas saya adalah meluruskan misalnya nggak paham. Supaya kalian nanti dapat skor yang maksimal. Oke, berempat, Anda adalah apa nih, pelanggan toko kue di toko A. Nah, ini soal wawancara ya, komitmen biasanya. Tiba-tiba toko B menawarkan diskon. Menarik apa tindakan itu? Kalau sudah ini kan sudah kelihatan nih komitmen. A, tetap berlangganan di toko A nih kan maksudnya ya. Nah, B mencoba di toko B. Ini enggak usah karena sudah menyimpang dari komitmen. D mengabaikan W. Ah, ini kan jawaban mengabaikan negatif silang. Meminta toko A membuat diskon. Enggak bisa kita ngatur toko A untuk kasih diskon. Karena kita menyampuri wewenang dia. Proseduralnya enggak begitu. Udah gampang kali. Udahlah A jawabannya. Ngatur yang jualan. Iya bener. Selain donatur dilarang mengatur gitu ya teman-teman ya. Ini kamu aja enggak jadi donatur kok ngatur. Oke teman-teman. Sorry minum dulu tadi haus. Lanjut ya. Teman-teman kalau haus silakan minum ya. Penting minum itu untuk menjaga supaya kita tidak dehidrasi dan tetap konsentrasi. Sesuai dengan tips yang tadi. Nomor 5. Kecilin dulu dikit. Lagi. Dikit lagi. Oke. Nah. Oke. Loh. Kok kembali? Nah. Ngambek dia. Oke, rekan kantor Anda berbeda pandangan politik. Nah, ini teman-teman, soal seperti ini nih bisa masuk source school, bisa masuk wawancara nih. Kita baca dulu. Kan ada ciri-cirinya kalau soal source school tuh. Wawancara juga. Rekan kantor Anda berbeda pandangan politik dengan rekan yang lain. Posisinya Anda di tengah-tengah nih. Mereka sering berkonflik. Nah, sering berkonflik. Dan bahkan Anda diajak untuk ikut pilihan politik mereka. Tindakan kamu. Nah, ini soal soft school ya, teman-teman ya. Kepekaan terhadap apa, teman-teman? Keberagaman. Sorry. Pentingnya persatuan dan kesatuan, bukan keberagaman. A, mendengar saja tanpa memberi tanggapan. Ingat, kalau Anda bersikap pasif, jangan dipilih jawabannya ya. B, tidak memihak siapapun untuk harapan agar bisa disenangi atasan. Ini ada hubungan nggak dengan atasan di soalnya? Biar dulu ya. Kita jaga dulu. Jangan langsung aja. Kita baca baik-baik. Mengabaikan konflik mereka dan tetap menjalin relasi dengan baik agar terjalin hubungan kerja yang positif. Nah, kata mengabaikan ini ditahan dulu, jangan langsung dieliminasi juga, tapi kita baca dulu. D, mengundurkan diri seraya membuat laporan. Ini sudah salah jawaban. Antara B dan C, kira-kira yang mana yang paling baik? Tidak memihak siapapun dengan harapan agar bisa disenangi atasan. Ini sebenarnya bagus, tidak memihak siapapun. Tetapi ada embel-embelnya atau alasannya. Kenapa? Alasannya apa? Agar bisa disenangi atasan. Senangi atasan. Artinya dia adalah seorang penjilat, gitu ya.
Ya, berarti jawaban mengabaikan yang ini adalah yang benar. Tidak selamanya jawaban mengabaikan itu salah. Tapi apa teman-teman harus dibaca dulu. Kan saya bilang baca dulu soal dan pilihan jawaban dengan teliti. Tidak mesti setiap kalimat yang negatif itu salah. Ada satu kondisi khusus bahwa kalimat negatif itu bisa benar. Contohnya seperti yang ini. Oke, gimana teman-teman? Tidak memihak siapapun untuk menjalin hubungan. Harusnya jawabannya begitu. Harusnya ya. Tapi ya tidak begitu dia. Dipisah. Ini untuk apa? Mengecoh kalian. Oke, gimana? Kecohannya bagus kah? Bagus ya kecohannya ya. Sudah selesai kayak soalnya. Coba bentar. Oh, sudah selesai soalnya teman-teman. Sudah selesai soalnya. Oke, kira-kira yang mana lagi nih? Oke. Oke, ada soal lagi? Ya, betul. Dibaca sampai tuntas soalnya supaya apa? Tidak terjadi apa namanya? Kesalahan memilih jawaban. Gitu teman-teman ya. Hati-hati. Ini soal dari Kak Orian mau dibahas? Kita bahas lah ya. Saya ambil dulu soalnya. Nah, kalau ada teman-teman yang punya soal boleh kita bahas di sini sama-sama. Kalau Zoom teori kelamaan ya, nanti kamu orang nggak dapat esensi pentingnya. Sebentar saya ini dulu, saya rapikan dulu soalnya. Nggak bisa deh dirapiin. Oh, oke. Oke. Oke, saya share ya teman-teman soalnya. Bar teman-teman, saya nggak punya asisten. Kalau ada yang menjadi asisten saya boleh. Tapi harus lulus dulu, harus selesai dulu tugas-tugasnya. Oke, kelihatan ya teman-teman ya? Kelihatan. Oke, teman-teman lihat dulu ya. Nanti saya bahas yang lain dari Kak Lydia habis ini ya. Boleh. Oke, kita bahas aja. Kamu melakukan kerja bakti dan kamu ketuanya di hari yang sama. Ada tugas yang mendesak. Bagaimana reaksinya? Maksudnya gimana nih? Pembahasan kalimatnya gimana nih? Aduh, bentar. Saya coba merangkainya dulu ya. Mungkin gini, Anda adalah seorang, Anda sedang melakukan kerja bakti dan Anda adalah ketua dari kegiatan tersebut. Di hari yang sama, ada tugas yang juga mendesak. Bagaimana reaksi Anda? A. Meninggalkan kerja bakti tersebut dan bergegas pergi. C. B. Membatalkan kerja bakti karena masih bisa dilaksanakan besok. Oke, kalau kata membatalkan ini dicoret. Kenapa? Karena kegiatannya sedang berlangsung ya. Jadi nggak boleh. C. Tetap menjalankan kerja bakti dan menitip amanah kalau urusannya selesai segera kembali. D. Mengikuti kerja bakti karena kamu seorang ketua dan menghiraukan pekerjaan lain. Ini nggak bisa, ini tetap salah jawabannya. Kenapa? Di sini ada kata negatif menghiraukan. B dan D sudah dieliminasi. Kira-kira teman-teman jawab apa? Silakan di kolom komentar. A dan C yang mana? C, C, C. Yang lain? Oke. Alasannya apa nih? Yang jawab C atau jawab A? Coba kasih kasih pandangan. Kak Nisa jawab A kenapa? Nah, kalau saya jawab A itu, karena kan ada tugas yang mendesak, Bisa ya kita sebagai ASN, harus eh, perfect gitu. bukan Gimana gimana? mengutamakan tugas di atas segalanya gitu. Jadi Itu bagaimana? meninggalkan Terus? kerja bakti tersebut gitu. Kalau pandanganku gitu. Kalau yang C tetap menjalankan kerja bakti dan menitipkan amanah
Yaitu menitipkan ke siapa? Kan itu tugas kan yang dikasih kita. Masa kita Betul. menitipkan tugas kita ke orang lain atau misal ke istri atau ke anak, kan itu tugas kita, bukan tugas istri atau anak, gitu sih pandanganku. Oke, terima kasih kan. Oke, teman-teman. Jadi gini ya. Ini sebenarnya soalnya masih masih rancu di saya ya, terutama di pilihan jawaban. Kenapa? Karena nggak sinkron gitu. Ini nih soal ini saya analisa ya. Ini saya sebagai pembuat soal atau mentor bimbing. Soal ini seharusnya itu memberikan pilihan jawaban yang ada win-win solutionnya, tetapi tidak rancu. Kalau B ini sebenarnya win-win solution nih. Tetap kerja bakti, menitip amanah, tapi amanah yang dititipkan tuh pada siapa dan apa maksudnya gitu. Nah, kalau ada negatifnya langsung dicoret ya. Kalau urusannya selesai segera kembali. Kembali kemana maksudnya? Maksudnya segera kerja bakti kali ini. Maksudnya segera ke ini maksudnya urusan mendesak, tugas mendesak apa ini? Tugas mendesaknya mendesak apa? Ini yang masih saya bingung harusnya. Kalau ke Anissa sih eh, saya bilang nggak salah juga analisanya, bisa juga seperti itu. Tapi kalau lihat soal yang rancu begini, pendapat teman-teman gimana? Adakah yang bisa bantu saya untuk memberikan pendapat? Nggak apa-apa, kita diskusi dan sharing aja. Karena apa? Diskusi ini bermanfaat untuk kita bisa memahami soal. Gimana? Menurut kalian gimana? Yang jawab C nih, coba dibantu untuk penjelasannya. Kak Gita mungkin. Ayo Kak Gita on mic. Kak Gita tunjukkan pesonamu. Tuh Kak Rina mau. Kak Eka kah? Kak Alfrida. Yang mana lah yang mau? Jawab C kenapa? Saya butuh sudut pandang Anda, POV-nya. Jadi kita bisa dapat insight yang mungkin bisa digabungkan dan memilih salah satu. Ayo nih cewek-cewek ini biasa pintar nih membuat pilihan. Ayo, ayo kasih kasih pendapat, kasih on mic, jangan diam dan pasif. Nanti Anda nggak jadi ASN. Ayo, ayo siapa yang mau ngomong? Silakan, silakan. Kalau Hmm, kalau menurut saya ya, kalau mm-mm. yang C itu kan si beliaunya itu kan ketua di kerja baktinya ya mungkin dari kalimat soal itu. Iya Terus benar. di hari itu dia dapat tugas kan dari Dari siapa mana? tah? Dari Nggak kantor tahu mungkin. juga. Dari Iya, kantor mungkin ya. Iya dari kantor lah pokoknya dapat tugas lah lain. Nah, Asumsikan tap- begitu. yang C itu kan beliau sudah melakukan kerja bakti, makanya menitipkan amanah kerja baktinya mungkin ke siapa yang ada di situ, terus ngelakuin tugasnya. Nah, Kalau selesai beliau balik lagi ke kerja iya. kerja bakti gitu. Oke, terima kasih ya Kak Eka ya. Maksud saya tadi tuh begitu. Saya tuh nunggu ini loh ya. Maksudnya nih menitip amanah apa? Menitip amanah kerja bakti kah atau menitip amanah kerja yang tugas mendesak tadi? Kayaknya kalau dari kalimat ini yang dipahami adalah dia ini menitipkan amanah kerja baktinya kepada wakil ketua atau senior yang ada di situ yang lebih tua gitu kan. Nah, kalau dia urusan mendesaknya sudah selesai, baru dia kembali lagi kerja bakti. Gitu ya, Kak ya? Nah, gitu Iya, ya. Kak. Nah, Iya. oke. Oke, oke. Alhamdulillah udah dapet ini titik tengahnya. Itu ya, teman-teman. Jadi, untuk Kak Anissa tadi apa ya? Analisamu nggak salah, bener aja. Tapi dipahami lagi nih, karena di sini nggak ada titik komanya nih, dan juga kalimatnya masih agak rancu. Mungkin di sini sengaja dibuat pengecoh ya kali ya. Nah, makanya hati-hati dengan soal yang kayak gini ya. Hmm. Setelah saya bilang, carilah jawaban win-win solution yang ada tindak lanjut. Ini kan ada tindak lanjutnya nih. Ada toh? Sebenarnya yang aneh juga bisa meninggalkan kerja bakti tersebut dan bergas kerja. Kan sama, sebenarnya sama maksudnya. Tujuan intinya sama, A dan C itu. Cuma bedanya kalimatnya di sini. Kalau yang ini langsung pergi aja gitu. Kalau yang ini dititipkan amanah, kemudian dia kembali lagi kalau urusannya selesai. Walaupun gajah baktinya udah kelar, tapi kan intinya dia bisa memberikan solusi yang baik atau win-win terhadap masalah yang tadi. Itu ya kalau menurutku.
Oke, terima kasih banyak atas partisipasinya ya untuk ini. Ada tugas, ada soal lagi? Coba ya, dari siapa nih? Dari Kak Lydia. Saya share ya Kak Lydia ya. Bentar. Saya share screen dulu. Saya stop share. Kemudian share lagi. Tadi saya share screen. Mana. Nah, ini. Kelihatan teman-teman soalnya? Soal wawancara nomor 52. Oke, atasan Anda meminta Anda meminta Anda data laporan agar terlihat lebih menguntungkan. Anda tahu bahwa tindakan ini tidak etis dan ilegal. Bagaimana Anda menangani permintaan ini? A. Menolak permintaan atasan dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Simpan dulu. B. Mengikuti perintah atasan karena takut kehilangan pekerjaan. Ini nggak boleh karena tidak berintegritas. C. Membicarakan kekhawatiran Anda dengan atasan dan mencari solusi yang etis. Oke, ini boleh. Simpan dulu. D. Mengabaikan. Kata mengabaikan negatif langsung eliminasi. A dan C. Teman-teman silahkan diberikan pendapat Anda. Silahkan. Ayo. D. Masih ada yang jawab D. Masih ada yang jawab A. Ayo, gimana? Yang mana? D atau A? Ayo. D salah loh ya. C atau A, sorry. C atau A, kok D sih? C atau A? Yang mana ini? Nomor 52 ini dari Kak. Kamu tadi. Jawabannya yang mana? Atau kalau C apa nih? Seolah kita mempertimbangkan permintaan atasan yang jelas salah. Belum tentu juga, Kak. Oke, Kak Anissa silakan. Kasih pendapat. Kalau saya jawabnya A, Mas, karena A. memanipulasi itu kan sudah termasuk pelanggaran ya. Apa namanya? Ditolak dan harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang gitu. Oke, gitu Kalau ya. membicarakan kekhawatiran, tadi apa sih A sama C ya? Ya, Membicarakan C. kekhawatiran, cuma ngomong tok gitu loh, cuma membicarakan tok, tapi nggak ada, Kita lanjut. tapi ini Oh, ada tapi ini kata-kata ada nih. memberi Mencari solusi. solusi yang etis. Itu kan tidak lanjut juga tuh. Ayo. Itu kan tingkat memanipulasi kan tingkatannya sudah pelanggaran, Mas. Kalau membicarakan tuh tadi seperti yang di awal ya, membicarakan terus apa menegur dan lain-lain itu kan belum merugikan satu Nah, apa namanya, satu. Tapi ini kan kantor. tindakannya kan belum terjadi nih. Masih meminta. Ayo. Masih meminta. Ini Tapi itu dibaca udah dulu soalnya. memanipulasi. Anda meminta kan, walaupun memanipulasi. Ini aku kasih bocoran deh gampang. Ini masuk soal apa teman-teman? Soal etika kerja. Ayo. Kalau etika pasti kamu orang jawabannya berubah. Nah, ini bukan soal ini integritas ada, tapi lebih ditekankan kepada etika kerja. Kira-kira yang mana? C kalau etika, ya kan? Berubah lagi. Kalau etika ya C. Kula nuwun dulu. Oke, saya jelaskan ya supaya mudah. Oke, perhatikan soal baik-baik. Fokus ya, teman-teman. Di sini kan atasan Anda meminta Anda melakukan manipulasi data laporan agar terlihat lebih menguntungkan. Anda tahu nih, bahwa tindakan ini tidak etis dan ilegal. Kamu orang tuh dikecoh di sini, loh. Ya kan? Pasti dikecoh di sini. Bagaimana Anda menangani permintaan? Ini kan ditanya nih, yang jelas pertanyaannya. Bagaimana sikap Anda terhadap permintaan ini? Permintaan ini gimana? Nah, kalau yang A, ini kan jelas salah nih ya. B ini salah, D ini salah. A, menolak. Bagus, menolak. Tapi melaporkan kepada pihak yang berwenang, dia kan belum terjadi. Manipulasi ini belum terjadi karena Anda yang diminta oleh atasan untuk melakukannya. Berarti kan kita harus apa? Diingatkan atasan atau diberi masukan. Bukan ditegur ya. Ditegur juga bisa. Ditegur lah ibaratnya seperti itu. Kita bicarakan baik-baik. Pak, sebaiknya jangan dilakukan, Pak. Kenapa? Karena ini sudah melanggar aturan, Pak. Tidak etis dan ini tindakan ilegal. Nanti kita bisa kena pelanggaran apa? Kena pelanggaran hukum, Pak. Bagaimana, Pak, kalau laporan ini kita sesuaikan dengan data dan kita analisis kembali.
untuk mencari keuntungan yang lebih baik. Kira-kira kayak kalau misalnya saya jadi orang yang diminta atasan, saya jawab begitu. Kira-kira jawaban yang bagus tuh yang mana? Iya, kata kuncinya apa? Masih meminta. Ah, oke, gimana? Paham kira-kira teman-teman semua? Paham? Oke, alhamdulillah ya sudah paham. Coba. Kamu kalau di bimbel lain dikasih gitu nggak? Enggak lah. Enggak, karena kalau di bimbel lain tuh biasanya lebih ini dia, lebih general. Dan karena pesertanya banyak, nggak bisa fokus. Kalau saya memang targetnya tuh, kemarin saya nggak ada target sampai 100 orang tuh enggak. Saya tuh cuma, ya paling kalau ada yang butuh bantuan, misalnya 10-20 orang gitu. Ternyata banyak yang mau ikut gitu. Alhamdulillah lah. Enggak, Mas, serius. Ya, sebenarnya bimbelku nih kalau seharga 25.000 nih, wah, rugi di aku sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah. Aku kan memang tujuannya membantu ya, bukan cari keuntungan. Alhamdulillah lah kalau kalian bisa jadi top skor kayak teman-teman yang sudah top skor tuh. Alhamdulillah. Oke, gimana teman-teman? Ada yang mau dibahas lagi? Udah paham ya? Alhamdulillah ya. Hati-hati ya soal wawancara itu. Kemarin tadi tuh banyak yang rendah nilainya. Saya kasih standar ya teman-teman ya. Usahakan nilai wawancara Anda itu di atas 36. 35. Di atas 35 bisa 36, 37 gitu ya. Kalau 40 lebih baik. Kenapa? Karena kalau sudah ditotal-total di jumlah dengan yang mansos, nilai kalian tuh di atas 35 itu bisa mencapai dapat nilai 200 teman-teman. Kalau 200 peluang kalian lebih besar teman-teman. Gimana? Oh jangan jawab soal wawancara pakai pakem manajerial, jangan. Kan sudah ada materi yang saya kasih. Gimana sih cara menjawabnya gitu. Coba nanti ditonton lagi ininya Zoom rekamannya teman-teman. Siapa nih? Ketinggalan join Kak Kak Sri Wahyuni. Ada recordnya nanti, ada rekamannya Kak. Kak. Saya bisa kasih nih. Oke, teman-teman, karena udah terlalu sore, aku kasih satu soal lagi ya, yang dari Kak Orien ini kita bahas terakhir. Habis itu aku izin pamit ya, teman-teman, karena ah, apa ya, mau jemput istri pulang kerja, teman-teman. Jadi nggak bisa lama-lama ya. Sebenarnya tadi targetnya sejaman 1,5 jam lah, tapi karena asik, teman-teman semangat belajar ya, saya senang. Dilebihin lah waktunya ya. Oke, saya lanjut nomor 3 dari Kak Orien tadi soal. Kalau saya apa menjelaskannya terlalu cepat atau teman-teman nggak paham, tegur aja, Bang, ulangi Bang, saya kurang paham gitu. Apa? Oke. Nah, saya stream dulu ya. Soal terakhir, teman. Oke, kelihatan? Mana ya? Oke, silahkan teman-teman boleh menjawab, boleh. Kira-kira yang mana jawabannya? Oh, ini soal dari TO Lili. Oke, boleh. Tak masalah, mau soal dari TO siapapun, gas saja. Yang penting kita punya POV sendiri dan kita bisa memahami soalnya secara lebih komprehensif. Aman aja kalau saya itu. Oke, ini situasional ya. Ini soal apa nih? Manajerial kah? Soskul kah? Apa? Wawancara nih, manajerial atau wawancara? Soskul nggak mungkin. Ah, membeli pakaian maksudnya? Ini aku langsung coret ya. Apa ini maksudnya nggak jelas nih. Di sini di soalnya nggak ada kok keterangan pakaian. Ini kok ada pakaian? What for? What do you mean? Apa ini pakaian? Dia mancing nggak pakai baju gitu? Mungkin maksudnya begini, Mas. Kan biasanya kalau menghadiri acara peresmian itu kan Oh, menggunakan harus pakai pakaian pakaian resmi. formal. Ya cobalah Heeh, lah. dijelaskan gitu loh di soalnya. Jadi kan enak kita. Kalau kayak gini kan kita kayak menduga-duga gitu.
Emang soalnya kayak gitu di TO Lili Mas, saya pernah baca. Oh, gitu. Iya, terus mancing itu kan mungkin dia menggunakan kaos atau mungkin hanya menggunakan kaos dalam gitu. Pakaian Iya, santai lah, casual pakaian gitu ya. santai. Iya. Nah, itu eh, kalau jawaban saya sih menurut saya B sih. Kalau bergegas membeli Dengan pakaian posisi paling lamaran belakang keburu buat tidak jadi terjadi. keburu acaranya acara Tapi peresmian di balai desanya selesai. selesai. Tapi lihat dulu pilihan C dan D. Itu yang kali ini bikin jebakan di sini loh teman-teman. Hati-hati kan. Karena acara peresmian segera dilaksanakan. Nah, segera dilaksanakan tuh estimasinya gimana? Di sini pengecualian sini. Waktu cukup terbatas. Pengecualiannya di sini sama di sini. Nah, kapok kamu dikecoh. Kalau ini kan yang A kan jelas salah ya kan, membeli pakaian was nggak nyambung gitu kan. Kalau yang C ini meminjam nih kita belum tahu rumahnya di mana gitu. Tidak menghadiri. Nah ini tidak boleh dipilih. Kenapa? Karena tidak ada solusi antara B dan C kira-kira yang mana. Kalau dari soal ini kan kita pasti condong jawabnya yang B kan, ya kan? Tapi dianalisa dulu. Tapi sebenarnya soal ini nggak perlu dianalisa sih, jawabannya udah ada kentara jelas gitu. Pasti B jawabannya. Apa? Betul. Bukannya apa nih? Tambahan katanya beliau sudah terlambat mengikuti rapat yang mana? Coba. Mana kata dia terlambat mana di sini? Nggak ada tuh. Jangan ngadi-ngadi, jangan jangan bikin-bikin apa pengandaian di dalam pikiran kita, jangan. Nanti ndak connect sama soal malah. Jangan bikin pengandaian. Nanti nilaimu jelek loh. Jangan bikin pengandaian. Ndak maksud saya tuh membeli pakaian di sini. Ini kan ini pun ndak nyambung loh sama soal tuh ndak nyambung gitu. Oke, gampang ya jawabannya B udah. Udah jawabannya B. Tapi saranku ya, kalau soal kayak gini nih, kamu nggak usah belajar soal kayak gini. Nggak kena di anunya, di apa namanya, di aspeknya nggak kena. Oh iya, coba Kak Umay silakan beri pendapat. Ada apa? Silakan. Mungkin aku dapat insight baru. Izin Kak, Mm-mm. saya pernah lihat soal ini di Ah, YouTube Kak Lili. mm-mm. Di sini itu kalau tidak salah sudah ada keterangan di soalnya Kak Lili ya, itu Ya, bahwa eh, seseorang yang sedang memancing ini dia sudah terlambat. terlambat. Oh iya, Nah, dia sudah jadi karena sudah terlambat. terlambat, menurut Kak Lili, ia Mm-mm. lebih baik bergegas membeli pakaiannya supaya rapat itu tetap dia tetap datang dan tetap formal walaupun dia sudah terlambat gitu Kak. Iya, jadi gini kan maksudku kan. Ini kalau misalnya soal itu tidak lengkap dikasihnya, kan bingung kita jawabnya. Iya toh. Maksudku tuh, tapi kalau misalnya ya, jujur aja nih, kalau kamu belajar tadi, ini masuk apa nih? Manajerial kah? Anu, Kak Umay tadi, masuk apa dia? Kalau apa ini? Iya, silakan Kak Umay. Manajerial Kak. Masuk aspek apa ini? Coba. Integritas. Integritas bisa. Wawancara kepatuhan. Integritas. Nah, intinya patuh terhadap atasan lah ya. Memenuhi tugas panggilan atasan gitu kan intinya. Tapi kalau soal kayak gini ya, kalau berdasarkan standarisasi pembuatan soal tuh agaknya kurang ini ya dia, kurang apa, kurang sesuai gitu. Kenapa? Karena soal di BKN yang aku sudah tes kemarin, nggak ada soal kayak gini nih. Model-model gini nggak ada. Mengecoh pun tidak semengecoh ini gitu. Ya nggak masalah sih. Memang Kak Lili kan kalau buat soal tuh beda dari yang lain gitu. Aku menghargai Kak Lili. Kak Lili tuh mentor yang luar biasa. Aku kemarin belajar sama Kak Lili kok waktu 2024 awal itu 2 bulan berapa ya? Februari waktu aku masih kerja ini kerja apa kerja honor di sekolah negeri itu nggak ada jujur ya Anissa ya teman-teman yang soal yang saya kerjakan kemarin tidak ada yang rancu kayak gini nggak ada dia tuh malah soalnya tuh pendek kayak gini ya pendek gini kan tapi mengecoh di jawabannya nih hampir mirip-mirip gitu jadi kamu nanti akan di apa dikecoh di situ aja tidak serancu ini soalnya gitu. Jadi nggak usah khawatir makanya saya tuh kalau misalnya ngasih latihan soal ya atau misalnya bikin tryout
di GMI atau apapun itu soal tuh gak mau aku ambil soal yang kayak gini gitu. Kenapa? Karena bisa menimbulkan eh, persepsi yang berbeda-beda, POV yang terlalu jauh gitu. Tidak masuk ke aspek kamus Mansoswa. Teman-teman sudah punya ini nggak kamus Mansoswa? Tapi kalau teman-teman belajar kamus Mansoswa tuh udah terlambat waktunya, udah jauh sih. Mungkin yang ikut belajar di YouTube-nya saya itu kan sudah pernah saya bahas tentang soal kamus Mansoswa apa tentang kamus Mansoswa. Ntar dulu, mana kamus Mansoswa? Kamus. Ini kamusku ini. Kamusku hilang nih di kamus. Nah, itulah pokoknya kalau pakai belajar pakai kamus. Saya tuh kalau buat soal pasti dasarnya ke situ, kamus Mansoswa. Kan ada level-level kayak menegur, mengingatkan, menegur, menasihati, kemudian harus memahami kayak gitu. Ya, kayak gitu indikator level tiap aspek. Jadi kalau saya bikin soal tuh kayak gitu, ada rujukannya gitu. Nah, sejauh ini kalau bimbel ya yang kulihat yang mirip-mirip rujukan ini, Kamus Mahasiswa tuh punyanya Pak Ngadi soal-soalnya gitu bagus dia soalnya. Terus si belajar P3K itu juga sudah masuk. Kalau exam itu kan exam ID ya, exam ID itu juga ini sama belajar P3K itu satu perusahaan. Cuma aku belum terlalu paham ininya sih, tapi bagus juga sih kayaknya ya. Kalau yang lainnya aku nggak tahu kayak ASN Institute apa kata temanku sih nggak bagus katanya. Bukan aku yang ngomong ya teman. Oke teman-teman mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan. Nanti bisa dinonton kembali Zoom-nya, materinya bisa diunduh. Nih aku rapiin materi, nanti aku masukkan di Google Drive, baru teman-teman unduh ya, biar rapi aja, biar orang nggak bingung cari-carinya. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya siang menjelang sore hari ini. Saya tutup Zoom ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Ya, sama-sama.